Dah. Hari ini kita belajar jurumiyah, tapi Bapak tidak terpatok kepada acuan bab ya. Bapak cuman akan merangkum hal-hal yang harus dipahami dalam jurumiyah, dibikin lebih simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama itu namanya kalam. Kalam ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya tulisan. Ya. Kita bikin perbandingan. Jadi kalau di bahasa Indonesia, kalam ini artinya adalah tulisan. Bab pertama dalam jurumiyah itu disebut dengan kalam. Kita bikin perbandingan ya. Ini yang bahasa Arabnya disebut dengan kalam. Ini yang bahasa Indonesianya disebut dengan tulisan. Perhatiin, bagian terkecil dari tulisan apa? Ada yang tahu? Apa? Bagian terkecil dari tulisan adalah huruf. Ya. Bagian terkecil dari tulisan adalah huruf. Dalam bahasa Arab juga sama. Bagian terkecil adalah huruf. Lihat. Kalau di sini dalam bahasa Indonesia huruf diawali dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Bahasa Arab juga sama. Ini bahasa Arab diawali dengan alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Nah, sekarang gabungan dari huruf itu disebut apa? Ada yang tahu? Hah? Gabungan dari huruf itu disebut dengan kata. Dalam bahasa Indonesia, gabungan dari huruf adalah kata. Tapi ingat, kata adalah gabungan-gabungan huruf yang dapat dimengerti. Contoh, misalkan di sini S ditambah A ditambah Y ditambah A digabungkan jadi apa? Saya. Nah, ini dapat dimengerti nggak? Ini dapat dimengerti. Kalau misalkan gabungannya tidak dapat dimengerti, itu tidak disebut dengan kata. Misalkan M, C, D, H, bisa dibaca nggak? Ini tidak bisa dibaca, berarti ini tidak termasuk kata. Jadi yang disebut kata itu adalah gabungan beberapa huruf yang dapat dimengerti. Contoh lagi, makan, M, A, K, A, N. Makan, M tambah A tambah K tambah A tambah N. Makan, dapat dimengerti nggak? Nah, ketika ini dapat dimengerti, ketika gabungan huruf ini dapat dimengerti, maka ini dikatakan kata. Nah, kalau dalam bahasa Arab yang disebut dengan kata adalah, ini kan nomor 2, di sini nomor 2, namanya jumlah.
namanya kalimat. Kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata, di dalam bahasa Arab namanya kalimat. Ini artinya sama. Kayak gini. Dalam bahasa Indonesia pintu. Dalam bahasa Arab babun. Jadi bahasa Arabnya pintu itu adalah babun. Kalau bahasa Inggrisnya door ya. Nah, jadi kata ini sama dengan kalimat. Berarti kalimat ini haruslah gabungan dari beberapa huruf hijaiyah. Kalau ini namanya huruf alfabet, ini namanya huruf hijaiyah. Nah, gabungan beberapa huruf itu disebut dengan kalimat. Tapi ingat, kalimat di sini itu harus memiliki arti. Contoh, kita gabungin huruf kaf, ta, ba. Kitabun. Ada huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf ba. Ini digabungin. Dikasih harokat kitabun, artinya buku. Kalau misalkan gabungan huruf-huruf ini tidak memiliki arti, itu tidak disebut dengan kata. Paham sampai sini? Nah, apalagi misalkan ismun. Ismun. Ismun ini artinya nama, gabungan huruf alif, huruf sin, huruf mim. Ketika digabungin, dikasih harokat, ini artinya nama. Ini pun disebut kalimat. Ini disebut kalimat, gabungan beberapa huruf. Paham? Ini kalimat juga, ini kata. Dalam bahasa Indonesia kata. Kata itu gabungan beberapa huruf alfabet. Kalau kalimat ini gabungan beberapa huruf hijaiyah. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Nah, ini paling penting ya. Gabungan beberapa kata. Saya makan. Tambah di sini satu lagi. Roti. Kata roti dapat dimengerti? Dapat. Ini adalah makanan, ya. Jadi roti ini adalah gabungan beberapa huruf alfabet yang memiliki arti. Nah, roti itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan makanan. Bahasa Jerman Hakanen. Ya. Bahasa Jerman Hakanen. Gitu. Nah, dengerin. Gabungan beberapa kata ini, saya kata, makan kata, roti kata, saya makan roti. Itu disebut dengan yang ketiga nih. Disebut dengan kalimat. Nah, jadi gabungan dari ketiga kata ini, saya makan roti, itu adalah kalimat. Mau bikin lagi di sini. Saya makan sayur. Pergi ke pasar. Nah, lihat. Saya pergi ke pasar. Ini disebut
kalimat. Artinya gabungan dari beberapa kata itu disebut apa tadi? Gabungan dari beberapa kata disebut kalimat. I going to the market. Eta bahasa Cina. Cincau, Tai Kuciang. I going to the market. Eta bahasa Ukraina, ya. Jadi kalimat ini adalah gabungan dari beberapa kata. Paham di sini? Nah, terus dalam bahasa Arab apa sih yang disebut dengan kalimat? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah jumlah dari beberapa kata. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, yang disebut dengan kalimat adalah jumlah kalimat. Nah, namanya jumlah kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat, dalam bahasa Arab namanya jumlah kalimat. Jadi jumlah kalimat ini adalah gabungan dari beberapa kalimat. Taruh anak tilmidun. Bahasa Inggris kan Pak. Ana tilmidun minal madrasati. Minal madrasati. Minal madrasati miftahu. No, miftahu jannah. Miftahus salam. Lihat. Nah, ini disebut dengan jumlah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini adalah kalimat gabungan beberapa kata. Saya kata, pergi kata, ke kata, pasar kata. Nah, kalau ini yang disebut dengan jumlah kalimat adalah gabungan dari beberapa kalimat. Gabungan dari beberapa kalimat. Anak kalimat, artinya saya. Tilmidun murid, ya. Tilmidun ini murid. Ini juga kalimat. Minal, ini dari, ini juga kata. Al-madrasati, dari sekolah atau tempat belajar, ini juga kalimat. Miftahus salam. Nah, jadi ini gabungan dari beberapa kalimat. Nah, ini adalah bagian pertama dari kalam. Kalian harus paham. I tilmidun student. Student. Kalau dalam bahasa Inggris namanya student. Mina from madrasati school. Miftahus salam, in the name of the school. Miftahus salam. Kenapa pakai lagi? And the nanut and the nonol. And the nanut and the nonol al-huluna hidup. Ya. Dah. Ini bagian pertama dari jurumiyah ya. Bagian pertamanya namanya kalam atau disebut babul kalam, bukan babul ngepet ya.
Kalau babul ngepet kaluarna tengah beding. Babi. Nanya terapi gede.